Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, pernahkah kalian mendengar pepatah jangan menilai seseorang dari penampilannya? Kisah nyata ini akan membuat kita semua merenung tentang kesabaran, kehormatan, dan rahasia besar yang kadang disembunyikan di balik kesederhanaan. Bayangkan, seorang wanita muda cantik, anak juragan tanah yang kaya raya, justru memilih menikah dengan seorang tukang ngarit miskin bernama Ian. Semua orang mencibir, menertawakan, bahkan menghina di depan pelaminan. Tapi siapa sangka, seminggu kemudian, dunia seolah berbalik arah. Sosok tukang ngarit itu ternyata menyimpan kebenaran yang membuat semua orang terdiam dan menyesal. Di sebuah desa bernama Sukamukti, berdirilah rumah besar milik Pak Harto, seorang juragan tanah yang dikenal kaya raya dan disegani. Ia memiliki seorang putri tunggal bernama Rara, gadis berusia 25 tahun yang terkenal cantik, berpendidikan, dan berhati lembut. Banyak lelaki dari keluarga terpandang yang datang melamar, tapi tak ada satupun yang membuat Rara yakin. Sampai ia bertemu seorang lelaki sederhana bernama Ian, seorang tukang ngarit yang setiap hari bekerja memotong rumput untuk sapi orang lain. Ketika Rara mengumumkan keinginannya untuk menikah dengan Ian, seluruh desa geger. Anak juragan tanah mau nikah sama tukang ngarit? Seru seorang tetangga sambil menahan tawa. Rara itu cantik, cerdas. Semua lelaki kaya pasti mau sama dia. Kok malah milih tukang rumput? Ucapan itu menyebar seperti api. Bahkan, beberapa tamu undangan datang ke pernikahan mereka bukan untuk memberi selamat, tapi untuk menyaksikan keanehan yang katanya memalukan itu. Hari pernikahan pun tiba. Langit cerah. Musik dangdut pelan mengiringi suasana hajatan yang ramai. Namun di balik tenda megah dan makanan melimpah, terdengar tawa-tawa kecil yang menusuk hati. Lihat tuh, baju pengantinnya mewah, tapi pengantinnya tukang ngarit. Lucu banget, ucap seorang tamu dengan nada mengejek. Rara menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Namun ia tetap berdiri anggun di pelaminan, menggenggam tangan Ian erat-erat. Ia berusaha menutup telinganya dari cibiran yang bertebaran di sekeliling mereka. Sementara Ian berdiri tenang, wajahnya tanpa amarah. Ia hanya menatap para tamu satu persatu dengan senyum ringan yang sulit dimengerti. Pak Harto, ayah Rara, duduk di kursi utama dengan wajah kaku. Sejak awal ia menolak pernikahan ini, tapi karena Rara bersikeras, ia tak bisa berbuat banyak. Rara, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan ini? Ayah malu sama warga. Kamu anak juragan tanah, masa nikah sama tukang ngarit? Kata Pak Harto dengan nada kecewa semalam sebelum acara. Rara menjawab lembut. Ayah, aku bukan cari kemewahan, aku cari ketenangan. Ian memang miskin, tapi dia jujur. Ayah, aku yakin dia bisa membimbingku dengan baik. Kata-kata itu kini terngiang di kepala Rara saat ia duduk di pelaminan. Ia tahu, pilihan ini membuat banyak orang tidak suka, tapi ia percaya pada perasaannya. Sementara di sisi lain, beberapa tamu terus berbisik. Kasihan banget, nanti pasti menyesal. Tukang ngarit mana bisa bahagiain anak juragan. Namun yang tidak mereka tahu, di balik wajah tenang Ian, tersimpan sesuatu yang besar. Ia memandangi semua orang yang menertawakan dengan mata teduh, seolah berkata dalam hati, tertawalah sekarang, tapi nanti, kalian akan tahu siapa aku sebenarnya. Acara berlangsung hingga sore. Rara dan Ian kini resmi menjadi suami istri. Setelah semua tamu pulang, Rara menghampiri Ian yang sedang membereskan sisa makanan di dapur. Mas, ucapnya lembut, kamu gak sedih ya? Tadi semua orang kayaknya menghina kamu. Ian menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Sedih? Enggak, Ra. Aku sudah biasa direndahkan. Orang yang cuma lihat dari luar gak akan pernah tahu apa yang aku perjuangkan. Rara menatapnya lama. Ada rasa kagum yang tumbuh dalam dirinya. Malam itu, di rumah sederhana yang akan mereka tempati, Rara berbaring di kasur bambu yang beralas tikar pandan. Bukan kasur empuk seperti di rumah ayahnya. Bukan pula kamar wangi dengan lampu gantung indah. Namun, entah mengapa, ia merasa damai. Dari luar,
Terdengar suara jangkrik dan hembusan angin sawah. Ian masih di luar, membereskan sisa alat kerja dan kandang sapi. Rara melihat dari jendela, sosok suaminya yang sederhana itu bekerja tanpa mengeluh, penuh tanggung jawab, dan tidak pernah meminta apapun. Dalam hati, ia berbisik pelan, "Ya Allah, jika ini memang jalan yang kau pilihkan untukku, kuatkanlah hatiku. Aku percaya, setiap kehinaan yang aku terima pasti punya hikmah." Ia tersenyum, menutup mata dengan damai, tak tahu bahwa sebentar lagi, kehidupannya akan berubah total. Dan semua orang yang pernah menertawakan, akan bertekuk lutut di hadapan kebenaran yang akan terbongkar. Pagi itu, embun masih menempel di ujung daun padi. Udara sejuk menyelimuti desa Sukamukti. Rara bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan air hangat dan sarapan sederhana untuk suaminya. Di dapur kecil berdinding anyaman bambu, ia tersenyum sendiri melihat sosok Ian yang sedang menyiapkan sabit dan tali di halaman depan. "Mas, sarapannya udah siap," panggil Rara lembut. Ian menoleh dan tersenyum. "Terima kasih, Ra. Kamu gak perlu repot. Nanti aku aja." "Enggak apa-apa, Mas. Aku mau belajar hidup sederhana, kayak kamu," jawab Rara sambil menyajikan nasi hangat dan tempe goreng. Setelah makan, Ian berpamitan. Ia membawa karung besar dan sabit, lalu berjalan menuju sawah di ujung desa. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Setiap kali Ian pergi, ia tak pernah kembali dengan rumput sebanyak tukang ngarit lain. Tapi entah bagaimana, setiap sore ia selalu membawa uang yang cukup banyak. Suatu hari, Rara tak bisa menahan rasa penasaran itu. Ia memutuskan untuk diam-diam mengikuti suaminya dari kejauhan. Langkahnya pelan, berhati-hati agar tidak ketahuan. Dari balik pepohonan, ia melihat Ian tidak langsung menuju sawah, melainkan berbelok ke jalan besar yang menuju arah perbukitan. Di sana, Rara melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Puluhan truk besar berjejer rapi. Beberapa pekerja mengenakan seragam dengan tulisan Makmur Jaya Farm. Di punggungnya sedang memindahkan sapi-sapi ke dalam truk. Dan di tengah kesibukan itu, berdirilah Ian, suaminya, dengan sikap tegas dan wibawa. "Pastikan sapi-sapi yang dikirim ke Surabaya sudah divaksin semua," ucap Ian lantang sambil memeriksa dokumen. "Iya, bos," jawab para pekerja hampir bersamaan. Rara menahan napas. "Bos?" Mereka manggil Mas Ian. "Bos?" Bisiknya tak percaya. Ia bersembunyi di balik tumpukan jerami. Matanya menatap tajam setiap gerak suaminya. Ian tampak berbeda. Ia memakai kemeja rapi, seolah bukan tukang ngarit, melainkan seorang pengusaha besar. Beberapa pekerja mendekat sambil menyerahkan laporan. "Ini data terakhir, bos. Total sapi sekarang 2.000 ekor, tersebar di 3 kandang besar." "Bagus," jawab Ian singkat. "Jangan lupa bayar gaji karyawan tepat waktu. Mereka tulang punggung kita." Rara menutup mulutnya. Hatinya berdebar kencang. Selama ini, ia mengira suaminya hanyalah tukang ngarit biasa. Tapi ternyata, ia adalah juragan sapi besar yang menyembunyikan identitasnya. Setelah rapat singkat itu, ia naik ke mobil hitam yang terparkir di dekat gudang. Rara buru-buru menunduk agar tak terlihat. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan debu di jalanan desa. Sepanjang perjalanan pulang, Rara termenung. Ia merasa campur aduk, antara kagum, bingung, dan sedikit terluka. "Kenapa Mas Ian gak pernah cerita?" gumamnya pelan. "Apa dia gak percaya padaku?" Malam harinya, ketika Ian pulang, Rara sudah menyiapkan makan malam seperti biasa. Namun kali ini ia tidak banyak bicara. Ian sadar ada yang berbeda. "Kenapa diam, Ra?" tanya Ian sambil menatap lembut. Rara menunduk. "Mas, aku tadi ke sawah, tapi aku gak lihat Mas di sana." Ian tersenyum kecil. "Kamu ngintip ya?" Rara terkejut. Pipinya memerah. "Aku cuma penasaran." Ian duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Ra, suatu hari nanti kamu akan tahu semuanya. Tapi aku ingin kamu mencintaiku karena aku,
Bukan karena apa yang aku punya. Rara menatap matanya yang dalam, teduh, dan penuh rahasia. Ia hanya mengangguk pelan, meski hatinya masih dipenuhi tanda tanya. Di luar, angin malam bertiup lembut. Suara sapi dari kandang belakang terdengar sayup. Rara menatap langit dan berbisik dalam hati. Ya Allah, aku gak tahu apa maksud dari semua ini. Tapi aku yakin, engkau sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Dan benar saja, 1 minggu setelah itu, rahasia besar Ian akhirnya terbongkar di hadapan semua orang. Rahasia yang membuat seluruh desa Sukamukti gempar dan menelan malu mereka sendiri. Hari itu matahari bersinar terik di atas desa Sukamukti. Sudah seminggu Rara tinggal di rumah sederhana bersama Ian. Desas-desus tentang pernikahan mereka masih menjadi bahan gosip utama warga. Bahkan, setiap kali Rara lewat ke warung atau masjid, selalu ada bisik-bisik yang mengikuti langkahnya. Itu loh anak juragan tanah yang nikah sama tukang ngarit, ujar seorang ibu-ibu sambil menatap sinis. Katanya sekarang tinggal di rumah bambu, makan tempe tiap hari, sahut yang lain sambil tertawa kecil. Rara hanya tersenyum menahan perih. Ia tidak membalas, karena Ian selalu mengajarinya untuk sabar. Kalau kamu dibicarakan orang, tandanya kamu lebih tinggi dari mereka, kata Ian suatu malam. Biarkan lidah mereka bekerja, tapi jangan biarkan hatimu ikut kotor. Namun pagi itu, segalanya berubah. Dari kejauhan, terdengar suara deru mesin besar. Beberapa truk besar berwarna putih masuk ke jalan utama desa. Di sisi truk itu tertulis jelas, Makmur Jaya Farm, peternakan sapi modern. Orang-orang desa mulai keluar rumah, penasaran. Loh, truk besar banget. Mau kemana ya? Katanya mau ke rumahnya Ian, si tukang ngarit itu. Jawab salah satu sopir sambil tersenyum. Seketika, warga desa berbondong-bondong mengikuti arah truk itu. Bahkan Pak Harto, ayah Rara, yang sedang duduk di teras rumahnya, berdiri kaget melihat rombongan kendaraan besar menuju rumah bambu di pinggir sawah. Sesampainya di sana, semua orang tercengang. Di depan rumah kecil itu, Ian berdiri mengenakan kemeja putih rapi, celana bahan hitam, dan sepatu kulit. Ia memegang berkas dokumen dan berbicara dengan beberapa pria berseragam peternakan. Bos, laporan keuangan bulan ini sudah kami siapkan, kata salah satu pria sambil menyerahkan map tebal. Baik, nanti sore saya tanda tangan. Kirim juga data sapi baru yang datang dari Lampung, jawab Ian tenang. Semua orang yang menonton adegan itu membeku. Wajah-wajah yang dulu menertawakan kini berubah pucat dan kaku. Bahkan Pak Harto hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ian, kau dipanggil bos, ucapnya lirih sambil melangkah mendekat. Ian menoleh dan tersenyum sopan. Iya, Pak. Maaf, saya belum sempat bicara banyak waktu itu. Jadi, kamu ini siapa sebenarnya, Ian? Suara Pak Harto bergetar. Ian menarik napas pelan. Ia menatap semua warga yang kini berkumpul di halamannya, lalu berkata dengan nada lembut namun penuh wibawa. Saya memang tukang ngarit, Pak, tapi bukan karena miskin. Saya ngarit karena saya ingin tetap ingat bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Saya pemilik peternakan Makmur Jaya Farm. Ada lebih dari 2.000 ekor sapi di 3 kabupaten, Purworejo, Kebumen, dan Cilacap. Hening. Suasana desa yang biasanya ramai kini terasa sepi. Hanya terdengar suara sapi dari truk yang masih berhenti di depan rumah. Seorang warga yang dulu paling sering mengejek tiba-tiba berbisik. Ya Allah, jadi dia juragan sapi besar. Pantes aja waktu itu tenang-tenang aja diejek. Ternyata kaya raya beneran. Sambung yang lain dengan wajah malu. Pak Harto terdiam lama, lalu menatap menantunya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu gak bilang dari awal, Ian? Tanyanya lirih. Ian tersenyum. Kalau saya bilang dari awal, mungkin Pak Harto gak akan izinkan anaknya menikah karena cinta. Saya ingin Rara menikah dengan saya bukan karena harta, tapi karena kejujuran. Rara yang sedari tadi berdiri di samping suaminya, tak bisa menahan air mata. Ia menatap Ian dengan penuh bangga. Hatinya bergetar mendengar kebenaran yang disembunyikan dengan kerendahan hati. Rara menggenggam tangan suaminya erat.
Mas, aku gak tahu harus bilang apa. Tapi aku bangga sama kamu. Ian menoleh dan tersenyum lembut. Aku cuma ingin kamu bahagia, Rah. Dunia ini kadang suka menilai dari pakaian, bukan dari hati. Tapi aku tahu, kamu mencintaiku bukan karena itu. Orang-orang mulai menunduk malu. Mereka yang dulu tertawa kini tak berani menatap wajah Rara dan Ian. Bahkan beberapa ibu-ibu yang dulu paling cerewet kini hanya bisa berbisik pelan. Subhanallah, ternyata benar pepatah. Jangan menilai orang dari luarnya. Pak Harto akhirnya mendekat, menepuk bahu Ian dengan lembut. Maafkan ayah, Yan. Ayah salah menilai kamu. Kamu bukan tukang ngarit biasa. Kamu lelaki sejati. Ian menunduk hormat. Saya tetap tukang ngarit, Pak. Bedanya. Sekarang saya ngarit pengalaman hidup, bukan cuma rumput. Ucapan itu membuat semua yang mendengar terdiam. Kalimat sederhana, tapi mengandung makna dalam yang tak terlupakan. Sore itu, Desa Sukamukti menjadi saksi bahwa kehormatan sejati tidak ditentukan oleh harta, tapi oleh sikap rendah hati dan kejujuran. Rara menatap langit yang mulai jingga, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, terima kasih. Karena engkau telah menunjukkan siapa sebenarnya suamiku. Lelaki sederhana yang berhati besar, dan engkau berikan padaku sebagai anugerah terindah." Dari kejauhan, matahari terbenam perlahan, meninggalkan sinar keemasan di balik sawah. Dan bersama itu, berakhir sudah ejekan, cemoohan, dan tawa sinis yang dulu pernah mereka terima. Kini berganti dengan hormat, kagum, dan doa dari seluruh warga desa. Sore itu, matahari mulai tenggelam di balik hamparan sawah Desa Sukamukti. Langit berwarna jingga keemasan, memantulkan sinar yang hangat di wajah Rara dan Ian. Rumah kecil mereka kini dikelilingi warga yang datang bukan lagi untuk menertawakan, tapi untuk meminta maaf dan mengucapkan selamat. "Maaf ya, Yan, dulu aku sering ngomong yang gak pantas," ucap Pak Manto, tetangga yang dulu paling sering mengejek. Ian tersenyum tenang. "Gak apa-apa, Pak. Saya gak pernah marah. Semua manusia bisa salah." Rara menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia masih ingat betul bagaimana seminggu lalu, di pelaminan, orang-orang menertawakan mereka. Tapi kini, orang yang sama datang dengan wajah tertunduk, penuh penyesalan. Benar-benar seperti roda kehidupan, berputar cepat tanpa bisa ditebak. Pak Harto, ayah Rara, yang dulu begitu menentang pernikahan ini, kini berdiri di depan mereka dengan wajah haru. "Yan," katanya pelan, "ayah dulu terlalu sombong. Ayah pikir kebahagiaan anak cuma bisa dibeli dengan harta. Tapi ternyata, kebahagiaan sejati datang dari ketulusan dan kerja keras." Ian menatap mertuanya dengan penuh hormat. "Terima kasih, Pak. Saya juga mohon maaf karena menyembunyikan siapa saya sebenarnya. Saya cuma ingin dicintai karena hati, bukan karena kekayaan." Pak Harto mengangguk. Ia lalu menatap Rara dan tersenyum lembut. "Kamu beruntung, Nak. Lelaki seperti dia gak banyak di dunia ini. Kamu sudah memilih dengan hati, bukan dengan mata." Rara langsung memeluk ayahnya. "Terima kasih, Ayah. Aku bahagia dengan pilihanku." Hari-hari berikutnya berubah drastis. Ian mulai membuka sebagian usahanya di desa itu. Ia memperluas kandang sapi, membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Warga yang dulu menertawakan, kini bekerja di bawah perusahaannya, bukan sebagai bawahan yang ditindas, tapi sebagai teman seperjuangan. Setiap pagi, deru truk pengangkut sapi dan tawa para pekerja memenuhi desa yang dulu sunyi. Rara sering berdiri di teras, melihat suaminya berbincang dengan para pekerja dengan ramah. Meski kaya raya, Ian tidak pernah berubah. Ia tetap sederhana, tetap ngarit sendiri, dan tak pernah menunjukkan kesombongan sedikitpun. Suatu sore, Rara menghampirinya di kandang sapi. "Mas, kenapa masih ngarit sendiri? Kan udah ada banyak pekerja." Ian tersenyum sambil mengusap keringat di dahinya. "Kalau tangan ini berhenti kerja, hati ini bisa jadi sombong. Aku gak mau lupa dari mana aku berasal." Rara menatapnya lama,
lalu memeluknya dari belakang. Mas bukan cuma suami terbaik. Mas juga guru hidupku. Ian menatap ke langit yang mulai memerah. Semua yang kita punya cuma titipan. Ra, selama kita gak lupa bersyukur, Allah akan terus jaga keberkahan itu. Malam itu, rumah mereka dipenuhi cahaya lampu. Beberapa warga datang membawa makanan dan buah tangan, bukan untuk mengejek, tapi untuk silaturahmi. Suasana hangat memenuhi udara. Tawa anak-anak, suara kambing di kejauhan, dan aroma nasi liwet dari dapur menyatu menjadi kenangan yang menenangkan. Di sela obrolan, salah satu warga yang dulu paling nyinyir berkata dengan nada menyesal. Yan, maaf ya, dulu aku sering ngomong jelek tentang kamu. Aku pikir kamu itu gak pantas buat Rara. Ian tersenyum dan menepuk bahunya pelan. Gak usah diingat lagi, Pak. Semua orang punya waktu untuk belajar. Yang penting sekarang kita sama-sama hidup damai. Suasana hening sejenak, lalu pecah oleh tawa bahagia. Rara menatap suaminya dengan bangga. Dalam hatinya, ia tahu, tidak ada kemewahan dunia yang bisa menandingi ketulusan hati seorang Ian. Beberapa minggu kemudian, rumah bambu mereka direnovasi. Tapi Ian menolak membuatnya terlalu mewah. Cukup nyaman, tapi jangan berlebihan, katanya. Aku gak mau kehilangan kesederhanaan yang ngajarin aku arti hidup. Di depan rumah itu, Pak Harto sering datang berkunjung. Ia tak lagi membawa gengsi, hanya rasa bangga pada anak dan menantunya. Kadang ia duduk di beranda sambil berkata, kalau waktu bisa diputar, ayah pengen dari dulu belajar dari kalian. Bahagia gak perlu megah, cukup punya hati yang lapang. Rara tersenyum sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Ya Allah, bisiknya pelan. Terima kasih engkau telah menyingkap semua rahasia di waktu yang tepat. Malam itu terasa damai. Dari kejauhan, suara sapi terdengar lembut, seolah ikut bersyukur atas segala yang terjadi. Dan di tengah ketenangan itu, Rara sadar, inilah balasan dari kesabaran yang ia tanam sejak hari pertama ia memilih cinta yang sederhana namun penuh keberkahan. Beberapa bulan telah berlalu sejak kebenaran tentang Ian terbongkar. Kehidupan Rara dan Ian kini penuh kebahagiaan dan keberkahan. Namun seperti kata orang tua dulu, setiap kebahagiaan pasti akan diuji. Dan ujian itu datang ketika mereka berdua sedang berada di puncak kehormatan. Suatu pagi, Ian dipanggil ke kota untuk menghadiri pertemuan dengan investor besar dari luar negeri. Ia akan memperluas usaha peternakan sapinya dan berencana membuka cabang baru di Kalimantan. Sebelum berangkat, ia menatap Rara yang sedang menyiapkan bekal di dapur. Ra, katanya lembut. Doain ya, semoga perjalanan ini lancar. Rara menatapnya dengan mata teduh. Selalu, Mas. Selama niatnya baik, Allah pasti jaga. Ian tersenyum, lalu mencium kening istrinya sebelum berangkat. Namun di dalam hati, Rara merasa ada sesuatu yang tak biasa. Entah kenapa, hatinya tiba-tiba gelisah, seolah Allah sedang mengingatkannya bahwa akan ada cobaan. Hari pertama dan kedua berjalan lancar. Rara masih sempat menerima kabar lewat telepon dari Ian. Namun di hari ketiga, kabar itu terputus. Nomor Ian tidak bisa dihubungi, pesan tidak terbaca, dan tak ada kabar dari siapapun. Hati Rara mulai panik. Ia duduk di ruang tamu sambil memegang ponselnya erat. Ya Allah, jaga suamiku. Jangan biarkan apapun terjadi padanya. Bisiknya lirih. Hari berganti malam, dan malam berganti hari. Sudah seminggu Ian belum juga pulang. Warga desa mulai bertanya-tanya. Rara, Ian kemana? Kok gak kelihatannya? Rara hanya menjawab dengan senyum lemah. Lagi urusan di luar kota. Padahal di balik senyum itu, hatinya remuk. Sampai akhirnya, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dua orang pria turun dan mengetuk pintu. Bu Rara? Tanya salah satu dari mereka. Iya, saya sendiri. Jawabnya cepat dengan wajah tegang. Kami dari pihak perusahaan. Bu, maaf baru bisa datang. Kami mau menyampaikan kabar. Rara menatap mereka dengan cemas. Kabar apa?
Mobil yang dibawa Pak Ian mengalami kecelakaan di jalan tol. Tapi Allah masih melindungi. Bu, beliau selamat. Hanya luka ringan dan sekarang dirawat di rumah sakit kota. Air mata Rara langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Antara lega dan syukur bercampur menjadi satu. Tanpa pikir panjang, ia langsung bergegas menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, ia melihat Ian terbaring lemah di ranjang dengan tangan terbalut perban. Namun senyum tenang itu masih ada di wajahnya. Begitu Rara masuk, Ian membuka mata dan berkata pelan, "Ra, aku gak apa-apa. Cuma sedikit lecet. Maaf bikin kamu cemas." Rara langsung memeluknya erat, meneteskan air mata di bahunya. "Mas, aku kira aku kehilangan kamu. Aku gak tahu harus gimana tanpa kamu." Ian menepuk punggungnya dengan lembut. "Selama Allah masih kasih waktu, aku gak akan ninggalin kamu. Kita ini gak punya apa-apa kalau bukan karena rahmatnya." Beberapa hari kemudian, Ian pulang ke desa dengan kondisi membaik. Warga menyambutnya dengan hangat. Bahkan banyak yang datang menjenguk membawa buah tangan. Pak Harto datang paling awal, memeluk menantunya dengan mata basah. "Yan, kamu bukan cuma menantuku. Kamu udah kayak anakku sendiri," ucapnya dengan suara bergetar. Setelah kejadian itu, Rara dan Ian semakin dekat. Mereka mulai menjalani hidup dengan rasa syukur yang lebih besar. Malam-malam mereka isi dengan zikir bersama, mengingat Allah dalam setiap napas, dan berjanji untuk tidak lalai dalam ibadah meski harta dan kehormatan telah mereka miliki. Suatu malam di teras rumah, Rara berkata pelan, "Mas, waktu aku lihat kamu di rumah sakit, aku sadar satu hal." Ian menoleh lembut. "Apa itu?" "Aku gak butuh kekayaanmu, gak butuh semua sapi itu. Aku cuma butuh kamu, dan ketenangan yang kamu bawa ke dalam hidupku." Ian tersenyum. "Dan aku pun begitu, Ra. Aku ngarit bukan buat cari harta, tapi buat ngarit keberkahan. Karena harta bisa hilang, tapi keberkahan gak akan pernah." Rara menunduk. Air matanya mengalir tanpa suara. Angin malam berhembus pelan membawa kesejukan. Dari kejauhan, suara jangkrik dan embusan angin sawah terdengar bersahut-sahutan, seolah ikut bertasbih memuji kebesaran Allah. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, dua insan sederhana itu berjanji dalam hati, untuk tetap bersama dalam suka dan duka, dalam tawa dan air mata, hingga ajal memisahkan mereka. Pagi di desa Sukamukti terasa berbeda. Angin bertiup lembut membawa aroma rumput segar dari ladang. Burung-burung berkicau riang, dan di kejauhan terlihat sapi-sapi yang digembalakan dengan rapi. Suasana desa itu kini hidup kembali, berkat tangan dingin seorang lelaki sederhana yang dulu pernah ditertawakan. Ian, si tukang ngarit yang kini menjadi juragan sapi. Sejak sembuh dari kecelakaan, Ian tidak banyak beristirahat. Ia justru makin giat bekerja, bukan untuk menumpuk kekayaan, tapi untuk menebar manfaat. Ia membangun kandang baru, membuka lapangan kerja bagi para pemuda desa, dan memberikan pelatihan tentang peternakan modern. "Mas Ian, terima kasih ya. Berkat pelatihan panjenengan, saya bisa ngurus sapi dengan benar," kata Darto, pemuda desa yang dulu menganggur. Ian menepuk bahunya dan tersenyum. "Kita semua bisa sukses kalau mau belajar. Rezeki itu luas, asal jangan malas." Rara yang melihat dari kejauhan merasa bangga. Ia tahu, suaminya tidak hanya membangun usaha, tapi juga membangun harapan bagi banyak orang. Setiap sore, ia menemani Ian di kandang besar sambil mencatat data sapi, jumlah susu, dan kebutuhan pakan. Keduanya bekerja berdua, bukan hanya sebagai suami istri, tapi sebagai pasangan yang saling menguatkan. "Ra," kata Ian sambil menatap hamparan sawah di depan kandang. "Lihatlah, semua ini bukan milikku, tapi titipan Allah. Aku cuma disuruh jaga dan manfaatin sebaik mungkin." Rara tersenyum lembut. "Mas selalu ngomong begitu, tapi aku tahu semua ini gak akan ada tanpa kerja kerasmu." Ian menggeleng pelan. "Tanpa izin Allah, kerja keras gak ada artinya, Ra. Kita cuma alat." Kata-kata itu membuat hati Rara bergetar. Ia sadar, inilah alasan mengapa hidup mereka selalu berkah,
karena Ian tak pernah lupa pada sang pemberi rezeki. Beberapa minggu kemudian, pemerintah kabupaten datang ke desa Sukamukti. Mereka ingin meninjau peternakan besar milik Ian yang kabarnya menjadi contoh sukses nasional. Begitu rombongan mobil dinas berhenti, warga desa berbaris di pinggir jalan, menatap kagum. Seorang pejabat mendekati Ian dan berkata, "Pak Ian, kami sangat terkesan dengan cara Bapak mengelola peternakan ini. Tidak hanya sukses, tapi juga memberdayakan masyarakat. Kami ingin menjadikan ini contoh untuk daerah lain." Ian menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Saya cuma orang desa biasa yang diajar Allah untuk gak sombong." Sorak-sorai warga terdengar. Pak Harto berdiri di antara mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap menantunya penuh bangga. Anak muda seperti Ian ini yang langka. Kaya tapi tetap rendah hati. Dihormati tapi gak pernah meninggi. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Rara duduk di beranda rumah bersama Ian. Langit dipenuhi bintang, dan suara jangkrik terdengar lembut. "Mas," kata Rara pelan, "dulu aku sempat takut salah pilih. Tapi sekarang aku tahu, Allah gak pernah salah nentuin jalan hidup kita." Ian tersenyum, menatap bintang yang berkelip. "Kita cuma perlu sabar, Ra. Kadang Allah sengaja bikin kita disakiti, biar kita belajar jadi kuat." Rara menatapnya lama, lalu bersandar di bahunya. "Mas, aku bahagia. Semua hinaan dulu ternyata jadi jalan menuju keberkahan sekarang." Ian mengangguk. "Iya, Ra. Orang boleh menertawakan kita di pelaminan, tapi Allah menulis takdir indah di belakangnya." Di kejauhan, terdengar suara adzan Isya memecah keheningan malam. Ian dan Rara segera berdiri, menyiapkan sajadah di ruang tengah. Mereka sholat berjamaah, bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan. Setelah salam, Ian berdoa pelan, "Ya Allah, jangan biarkan kami lupa bersyukur. Jadikan harta kami jalan kebaikan, bukan kesombongan." Rara mengusap air matanya. Dalam diam, ia merasa hidupnya sempurna, bukan karena rumah besar, bukan karena sapi ribuan, tapi karena ia punya suami yang selalu mengingatkan untuk dekat pada Allah. Kehidupan mereka terus berjalan dalam keberkahan. Nama Ian harum di mana-mana. Dari tukang ngarit yang dihina, kini ia dikenal sebagai juragan sapi dermawan yang rendah hati. Namun di balik semua itu, ia tetap orang yang sama. Lelaki sederhana yang selalu bangun pagi, mengikat tali sabit, dan berkata lembut pada istrinya, "Ayo, Ra, hari ini kita kerja lagi. Rezeki gak datang kalau cuma tidur." Dan setiap kali melihat senyum suaminya, Rara selalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, Engkau benar. Kesederhanaan yang disertai iman akan selalu lebih indah dari segala kemewahan dunia." Tahun-tahun berlalu, waktu berjalan dengan tenang di desa Sukamukti. Kehidupan Ian dan Rara kini tidak hanya penuh kebahagiaan, tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dari seluruh penjuru kabupaten, orang datang untuk belajar dari mereka, bukan hanya tentang beternak sapi, tapi tentang arti kesabaran, kerja keras, dan kejujuran. Anak-anak muda desa kini tak malu lagi bekerja di sawah atau di kandang sapi. Mereka tahu, kehormatan bukan terletak pada pekerjaan, tapi pada niat dan kejujuran dalam melakukannya. Dan nama Ian selalu menjadi contoh yang diceritakan di setiap kesempatan. "Kalau kalian mau sukses, belajarlah dari Pak Ian," kata guru sekolah dasar di depan murid-muridnya. Beliau dulu cuma tukang ngarit, tapi karena jujur dan tekun, Allah angkat derajatnya jadi orang terhormat. Ian sendiri tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia tetap bangun sebelum subuh, sholat berjamaah di masjid, lalu memeriksa kandang sapi satu persatu. Rara kadang tersenyum melihatnya dari jendela. Meski kini memiliki puluhan karyawan, Ian tidak pernah mau berhenti bekerja sendiri. Katanya, biar tangan ini gak lupa rasanya kerja keras. Suatu sore, saat mereka duduk di beranda rumah yang kini lebih luas namun tetap sederhana, Rara berkata pelan, "Mas, pernah gak Mas kepikiran, dulu kalau aku nurut sama ayah dan nikah sama orang kota, mungkin hidupku gak bakal kayak gini?" Ian tersenyum lembut.
Mungkin kamu akan punya rumah besar, tapi belum tentu punya ketenangan. Rara menatap langit sore yang berwarna oranye keemasan. Iya, Mas. Ternyata kebahagiaan itu bukan diukur dari uang, tapi dari hati yang tenang. Beberapa saat kemudian, datanglah rombongan mahasiswa dari universitas di kota. Mereka datang untuk melakukan penelitian dan belajar tentang peternakan. Seorang mahasiswa muda menghampiri Ian dan bertanya, "Pak, boleh saya tanya sesuatu? Apa yang membuat Bapak bisa tetap rendah hati meskipun sudah sukses besar?" Ian tersenyum dan menjawab, "Karena saya tahu, rezeki itu bukan hasil kerja saya, tapi titipan Allah. Dan kalau Allah mau, semua ini bisa diambil kapan saja." Kata-kata itu membuat semua mahasiswa terdiam, menunduk, merenung. Rara yang berdiri di belakang mereka ikut tersenyum bangga. Ia tahu, suaminya tidak hanya menjadi juragan sapi, tapi juga guru kehidupan bagi banyak orang. Beberapa hari kemudian, warga desa menggelar acara syukuran untuk memperingati 1 dekade berdirinya peternakan makmur Jaya Farm. Di lapangan luas, semua warga berkumpul. Anak-anak berlari gembira, ibu-ibu membawa makanan, dan para lelaki membantu menyiapkan panggung sederhana. Suasana penuh tawa dan kekeluargaan. Pak Harto, yang kini sudah beruban, naik ke panggung dan memegang mikrofon. "Saya ingin bilang satu hal," katanya dengan suara bergetar. "Dulu saya malu karena anak saya menikah dengan tukang ngarit. Tapi sekarang, saya bangga karena menantuku bukan cuma juragan sapi, tapi juga juragan hati yang tahu cara bersyukur." Tepuk tangan menggema di seluruh lapangan. Rara meneteskan air mata haru. Ian hanya tersenyum, lalu merangkul mertuanya dengan hormat. "Terima kasih, Pak. Semua ini bukan karena saya hebat, tapi karena Allah memberi kita waktu untuk belajar saling memahami." Acara syukuran berlangsung hingga malam. Lampu-lampu gantung menghiasi langit desa, sementara suara sholawat dan lantunan doa bergema lembut. Rara berdiri di sisi Ian, menatap warga yang bersyukur dan tersenyum bersama. Dalam hatinya, ia berucap lirih, "Ya Allah, dulu aku dihina di pelaminan, tapi kini Engkau ganti dengan kemuliaan. Sungguh Engkau sebaik-baiknya perencana." Ian menggenggam tangan istrinya erat. "Ra, kalau suatu hari nanti aku gak ada, teruskan semua ini. Bukan usahanya, tapi semangatnya. Jangan pernah berhenti berbuat baik." Rara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, jangan ngomong gitu." Ian tersenyum. "Semua orang pasti pergi, Ra. Tapi kalau kita hidup dengan niat baik, nama kita akan tetap hidup dalam doa orang lain." Beberapa tahun kemudian, saat Ian telah tiada, nama dan kisahnya tetap hidup di desa Sukamukti. Warga membangun sebuah sekolah pertanian kecil dan menamainya Sekolah Peternakan Ian Makmur. Di dinding depan sekolah itu, tertulis kalimat yang dulu sering diucapkan Ian. "Aku memang tukang ngarit, tapi yang kugarit bukan rumput, melainkan keberkahan dari Allah." Rara berdiri di depan tulisan itu sambil tersenyum. Air matanya menetes perlahan. Ia tahu, kisah cinta dan kesederhanaan mereka tak akan pernah hilang. Ia telah menjadi warisan berharga, tentang cinta yang tidak memandang harta, tentang kesabaran yang mengalahkan ejekan, dan tentang kejujuran yang mengangkat derajat seorang manusia. Matahari sore kembali turun di ufuk barat, menyinari desa yang kini penuh kedamaian. Rara menatap langit sambil berbisik lembut. "Ya Allah, terima kasih karena telah menulis kisah indah ini dalam hidupku." Dan di bawah cahaya senja yang hangat, kisah mereka berakhir, bukan dengan air mata kesedihan, tapi dengan senyum penuh syukur dan ketenangan hati yang abadi.